Pernah nggak sih Anda kepikiran kalau pertengkaran sengit atau persaingan ketat di sekitar kita itu sebenarnya punya peran tersembunyi? Nah, kali ini kita akan bongkar hakikat konflik sosial. Bukan sebagai sesuatu yang cuma merusak, tapi sebagai mesin yang justru bikin masyarakat kita bergerak maju. Yuk, kita mulai. Coba deh, kalau kita dengar kata konflik, apa yang langsung muncul di kepala? Pasti berantem, perpecahan, sesuatu yang negatif kan? Tapi gimana kalau pandangan itu sebetulnya kurang tepat? Gimana kalau konflik itu kenyataannya adalah sesuatu yang penting banget dan bahkan produktif? Nah, para sosiolog punya jawaban yang mungkin bakal bikin Anda kaget. Kita mulai dari akarnya dulu ya. Kata konflik itu asalnya dari bahasa Latin, configure, yang artinya secara harfiah itu saling memukul. Wah, kedengarannya fisik dan kasar banget ya. Tapi jangan salah, dalam dunia sosiologi, maknanya udah berkembang jadi jauh lebih kompleks dan menarik ketimbang sekedar adu jotos. Jadi, apa sih sebetulnya konflik sosial itu di mata para ahli? Yuk kita lihat gimana mereka mendefinisikannya. Yang jelas, ini lebih dari sekedar berantem biasa. Oke, para ahli ini ngasih kita kacamata yang beda-beda. Surjono Sukanto ngelihatnya sebagai proses buat mencapai tujuan dengan cara nantang lawan. Kalau Robert MZ Lawang, dia lebih fokus ke perjuangan merebut hal-hal berharga kayak status dan kekuasaan. Nah, yang paling menarik ini dari Bernstein, dia bilang konflik itu nggak bisa dihindarin dan malah bisa punya dampak positif. Jadi intinya ada satu benang merah di sini, konflik itu soal perebutan sesuatu yang terbatas. Nah, ini nih pertanyaan utamanya. Emang konflik itu selalu jelek? Atau jangan-jangan dia kayak koin yang punya dua sisi, satu merusak, tapi sisi lainnya justru membangun? Ternyata, cara kita mandang konflik itu udah berubah drastis banget loh seiring waktu. Dulu banget, pandangan tradisional itu nganggap konflik sebagai penyakit masyarakat. Pokoknya negatif dan harus dihindari. Tapi pandangan modern justru ngebalikin itu semua. Sekarang konflik dilihat sebagai sesuatu yang wajar, nggak bisa dihindari, dan bahkan jadi bensin utama buat inovasi dan perubahan positif dalam sebuah kelompok. Eits, ada lagi loh pandangan yang lebih ekstrim. Namanya pandangan interaksionis. Mereka ini bukan cuma bilang konflik itu wajar, tapi justru percaya kalau konflik itu perlu dipertahankan, bahkan diciptakan. Kenapa? Soalnya kelompok yang terlalu adem ayem dan harmonis itu cenderung jadi mandek, nggak kreatif. Justru konflik inilah yang bikin mereka tetap tajam, kritis, dan inovatif. Keren kan? Oke, kita udah paham apa itu konflik dan gimana cara mandangnya. Sekarang, kita gali lebih dalam lagi. Apa sih sebenarnya akar penyebabnya? Kenapa konflik itu kayaknya selalu aja ada dalam hidup kita? Secara umum, ada 3 pemicu utamanya. Pertama, ya karena kita semua ini individu yang unik, punya pendirian dan perasaan yang beda-beda. Kedua, kita datang dari latar belakang budaya yang macam-macam, yang ngebentuk cara kita ngelihat dunia. Dan ketiga, ini yang paling sering terjadi, yaitu pas keinginan pribadi kita bentrok sama kepentingan kelompok. 3 hal ini nih yang jadi bahan bakar, siap nyalain api konflik. Sekarang kita masuk ke bagian yang seru. Kita bakal kenalan sama para pemikir hebat yang teorinya ngebentuk pemahaman kita soal konflik. Kita fokus ke 3 nama besar, Louis Koser, Karl Marx, dan Ralph Dahrendorf. Kita mulai dari Louis Koser. Dia punya ide yang benar-benar di luar dugaan. Kata dia, konflik itu nggak selalu bikin pecah. Justru sebaliknya, konflik bisa jadi semacam lem yang malah memperkuat solidaritas dan kebersamaan dalam sebuah kelompok. Loh, kok bisa konflik malah memperkuat? Gini penjelasannya Koser. Konflik itu memaksa kita buat ngobrol, buat komunikasi. Terus, kalau ada musuh bersama, biasanya kelompok internal jadi makin solid kan? Bahkan, ini bisa mendorong kita buat bikin aliansi sama kelompok lain. Plus, konflik bisa ngebangunin anggota yang tadinya pasif jadi lebih aktif dan ikut terlibat. Koser juga ngebagi konflik jadi 2 jenis. Pertama, konflik realistis. Ini konflik yang tujuannya jelas dan rasional. Contohnya, demo buruh yang nuntut naik gaji. Kedua, ada konflik non-realistis, yang tujuannya bukan buat dapetin sesuatu, tapi lebih ke pelampiasan emosi aja. Contohnya ya kayak nyalain kambing hitam atas sebuah masalah. Oke, sekarang kita pindah ke pemikir yang paling identik sama teori konflik, Karl Marx. Buat dia, simpel aja, sejarah peradaban manusia itu intinya cuma satu, yaitu sejarah perjuangan kelas. Jadi konflik itu bukan kejadian random, tapi mesin penggerak utamanya. Logikanya, Marx tuh bisa kita urutin begini. Pertama, di masyarakat selalu ada struktur kelas, ya kan? Ada yang punya modal, ada yang kerja. Kedua, kepentingan ekonomi mereka ini jelas berlawanan. Ketiga, pertentangan inilah yang pasti bakal meledak jadi konflik kelas. Dan keempat, dari ledakan konflik inilah lahir perubahan sosial yang gede yang muterin roda sejarah.
Terakhir, kita punya Ralph Dahrendorf yang bisa dibilang mengupdate teorinya Marx. Kata dia, di masyarakat modern sekarang, konflik itu bukan lagi cuma soal siapa yang punya pabrik. Inti konfliknya udah geser ke perebutan kekuasaan dan wewenang. Gampangnya, siapa yang berhak nyuruh dan siapa yang harus nurut. Nah, setelah kita jalan-jalan ke semua teori ini, apa sih pelajaran utamanya buat kita? Gimana semua ini bisa mengubah cara kita ngelihat obrolan dan interaksi sosial kita sehari-hari? Yuk kita rangkum. Konser ngajarin kita kalau konflik itu bisa jadi kekuatan positif yang nyatuin kita. Marx nunjukin kalau konflik itu ya motor penggerak sejarah itu sendiri. Sementara Dahrendorf ngingetin kita kalau perebutan kekuasaan itu bakal selalu jadi bagian dari struktur masyarakat kita. Nggak akan hilang. Jadi, poin paling pentingnya adalah ini. Konflik itu bukan sekedar kekacauan atau kesalahan sistem. Bukan. Dia adalah sebuah proses sosial yang fundamental. Tanpa konflik, masyarakat itu bakal diam di tempat. Konflik itulah detak jantung dari masyarakat yang dinamis, yang terus-menerus ngebentuk ulang dunia di sekitar kita. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih Anda satu pertanyaan buat direnungkan. Coba deh ingat-ingat lagi, ada nggak sih konflik dalam hidup Anda, entah di kantor, keluarga, atau sama teman, yang setelah berhasil dilewatin, malah bikin hubungan kalian jadi lebih kuat? Coba deh pikirin, karena jawabannya mungkin bakal ngubah cara Anda ngelihat setiap perdebatan untuk selamanya.